Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D1 Histologi Hewan, Departemen Biologi Universitas Airlangga ingin mempresentasikan tugas histologi hewan dengan tema atau topik yaitu sistem imun dan jaringan limfoid. Next. Adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Yesi Lestari, lalu ada saya sendiri Vera Alfiana, ada Habibah Nurul, dan yang terakhir ada Devi Triani. Next. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama yaitu sebutkan perbedaan antara respon imun non-spesifik atau innate immune response dan spesifik acquired immune response dalam hal yang pertama yaitu komponen seluler, B komponen humoral, C spesifitas kerja, D pembentukan sel memori, E ada tidaknya perbaikan respons pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Next. Materi yang A yaitu komponen seluler atau sistem imun non-spesifik. Pertahanan seluler merupakan bagian dari sistem pertahanan tubuh non-spesifik yang berfungsi untuk melakukan fagositosis, di mana tidak lepas dari peran serta sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk mempertahankan dan melindungi tubuh manusia pada sistem peredaran darah. Dalam pertahanan seluler, terdapat beberapa sel-sel yang menyokong leukosit dari sistem kekebalan tubuh bawaan antara lain. Yang pertama yaitu sel-sel fagosit atau monosit dan makrofag. Dibedakan menjadi dua jenis yaitu fagosit mononuklear dan polimorfonuklear. Proses fagositosis terdiri dari recognition, chemotaxis, adhesion, ingestion, digestion, dan releasing. Yang kedua, sel makrofag merupakan sel bakositik yang efisien dalam meninggalkan sistem peredaran darah dengan bergerak melintasi dinding pembuluh kapiler. Sel makrofag dapat melepaskan sitokin atau memberi sinyal. Yang ketiga, sel emas banyak ditemukan dalam selaput lendir dan jaringan ikat. Sel emas berperan penting dalam proses penyembuhan luka dan pertahanan terhadap patogen melalui respons inflamasi. Yang keempat, natural killer cells mempertahankan salah satu sel pertahanan tubuh tidak langsung menyerang patogen. Sebaliknya, sel pembunuh alami menghancurkan sel inang yang terinfeksi untuk menghentikan penyebaran infeksi. Next. Selanjutnya, sistem imunitas seluler terbentuk di susun tulang di mana sel-sel progenitor T bermigrasi ke timus disebut sel T, menjadi matang dan menjadi sel-sel T. Di dalam imunitas seluler yang berperan adalah limfosit T atau sel T dengan fungsi menyerang antigen yang berada di dalam sel. Sel T mempunyai fungsi sebagai sel efektor dari killing cell adalah sel sitotoksik atau TC. Dua golongan lagi termasuk di dalam sel regulasi yaitu sel T helper atau TH dikenal juga sebagai CD4 dan sel T suppressor TS dikenal juga sebagai CD8. Yang pertama, TH berdasarkan kemampuan sitokin yang diproduksi terbagi menjadi TH1 yang mempunyai fungsi kontribusi dalam imunitas humoral dan TH2. Yang kedua, limfosit T mengenali fragmen peptida antigen protein yang disajikan oleh sel lain. Yang ketiga, limfosit T helper menghasilkan sitokin yang mengaktifkan fagosit untuk menghancurkan mikroba yang telah ditelan untuk mengambil leukosit dan mengaktifkan limfosit B untuk memproduksi antibodi. Yang keempat, limfosit T sitotoksik atau CTL membunuh sel yang terinfeksi membawa mikroba dalam sitoplasma. Next. Komponen humoral pada sistem imun non-spesifik. Mekanisme imun yang terjadi apabila barrier tubuh telah ditembus oleh suatu mikroorganisme. Maka hal tersebut dapat mengaktifkan sistem imun non-spesifik lainnya untuk bekerja. Antara lain adalah inflamasi akut. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik humoral yang dikenal dengan sistem komplement bertindak sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh bawaan dan dapat bekerja dengan sistem kekebalan adaptif jika diperlukan. Pertahanan humoral sistem imun non-spesifik ini menggunakan berbagai molekul larut tertentu yang diproduksi di tempat infeksi. Namun, ada juga yang diproduksi di tempat yang lebih jauh dan dikerahkan ke jaringan sasaran melalui sirkulasi, seperti komplement dan PFH atau protein fase akut. Pertahanan humoral tersusun atas komplement. Komplement berfungsi untuk mengaktifkan fagosit dan membantu destruktif bakteri dan parasit, karena dapat menghancurkan sel membran bakteri. Kemudian ada interferon.
Interferon adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh berbagai sel manusia dan mengandung nukleus dan akan dilepaskan sebagai respon terhadap infeksi virus. Kemudian ada CRP atau C-reactive protein yang berfungsi sebagai opsonin dan mengaktifkan komplement. Dan yang terakhir ada kolektin MBL9 atau Mannan Binding Lectin yang merupakan protein mannose yang berfungsi sebagai kekebalan bawaan. Next. Langkah-langkah pertahanan tubuh humoral non-spesifik dapat melalui beberapa proses atau tahapan. Di antaranya yaitu opsonisasi, kemudian masuk ke fase semotaksis, lalu ke sel lisis dan aglutinasi. Sistem kekebalan bawaan bekerja untuk melawan patogen sebelum mereka dapat memulai infeksi aktifnya. Untuk beberapa kasus, respon imun bawaan tidak cukup, ataupun patogen mampu mengeksploitasi respon imun bawaan untuk jalan ke sel inangnya. Next. Komponen humoral pada sistem imun spesifik. Bagian yang berperan utama dalam sistem imun adaptif humoral adalah limfosit B dan sel B. Humoral yang berarti cairan tubuh dan sel B berasal dari sel asal multipoten yang diproduksi dan dimatangkan di sumsum tulang. Apabila sel B dirangsang oleh benda asing, maka sel tersebut akan berproliferasi, berdiferensiasi, dan berkembang menjadi sel plasma yang membentuk antibodi. Di dalam tubuh manusia terdapat 5 jenis, yaitu ada IgG yang terdiri dari IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Limfosit B diproses dan dimatangkan di sumsum tulang. Limfosit B menyerang antigen yang ada di cairan antar sel. Berdasarkan fungsinya, limfosit B dibagi menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis sel limfosit B. Yang pertama, yang memproduksi antibodi. Yang kedua, yang melakukan pembelahan. Dan yang ketiga, yang berfungsi sebagai memori untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Dalam sistem limfatik, sel B akan bertemu dengan antigen yang memulai proses pematangan untuk sel B. Sel B nantinya masing-masing memiliki satu dari jutaan reseptor spesifik antigen permukaan yang berbeda, yang molekul yang mana melekat pada DNA organisme. Misalnya pada sel B naif. Baik, selanjutnya adalah perbedaan antara respons imun non-spesifik atau innate immune response dan respons imun spesifik atau acquired immune response dalam hal spesifitas kerja. Yang pertama adalah innate immune response atau respons imun non-spesifik merupakan pertahanan tubuh yang mempunyai sifat tidak spesifik dan merupakan pertahanan pertama. Imunitas alami ini berfungsi sebagai sistem pertahanan terdepan pada awal terjadinya infeksi penyakit. Secara umum, imunitas alami ini berfungsi sebagai penghadang terdepan terhadap antigen, di mana jaringan epitel dan selaput mukosa merupakan pelindung tubuh dari kemungkinan masuknya berbagai patogen. Lalu yang kedua adalah untuk mengidentifikasi dan memusnahkan patogen. Berbagai sel fagosit yang tersebar pada berbagai jaringan senantiasa siap memusnahkan setiap patogen yang menginfeksi jaringan. Lalu yang ketiga adalah mengawali reaksi inflamasi, di mana setiap ada kerusakan jaringan, baik karena infeksi patogen maupun trauma, akan membangkitkan reaksi inflamasi sebagai respon imun alami agar kerusakan tidak meluas. Lalu yang keempat adalah membangkitkan respon imun adaptif, di mana reaksi ini inflamasi membangkitkan aktivitas sel proinflamasi. Sel proinflamasi ini yang aktif akan mengeluarkan sitokin, yaitu terdiri dari TNFA, IL-12 maupun IL-1 yang dapat membangkitkan respon imun adaptif melalui aktivitas sel TH maupun sel TCD8. Next. Lalu yang kedua, ada sistem imun spesifik atau adaptive immunity system, yaitu merupakan sistem pertahanan tubuh lapis kedua, di mana jika innate immunity tidak mampu mengeliminasi agen penyakit. Hal ini terjadi jika fagosit tidak mengenali agen infeksius karena hanya sedikit reseptor yang cocok untuk agen infeksius atau agen tidak bertindak sebagai faktor antigen terlarut atau soluble antigen yang aktif. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan diperlukan model spesifik yang akan berkaitan langsung dengan agen infeksius yang dikenal dengan antibodi, dan selanjutnya akan terjadi pada proses fagositosis, di mana dalam sistem ini terdiri dari 2 mekanisme fisiologis imunitas spesifik. Yang pertama yaitu komponen normal tubuh yang tidak memerlukan induksi oleh paparan dari luar. Nah, mekanisme tersebut tidak menunjukkan spesifitas dan tidak tergantung pada pengenalan spesifik bahan asing. Sedangkan sebaliknya, sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenal benda atau bahan yang dianggap asing bagi dirinya. Nah, sistem imun spesifik terdiri dari sistem imun spesifik humoral, sistem imun spesifik seluler, dan lain-lain. Salah satunya yaitu sistem imun mukosa atau mucosal associated lymphoid tissue atau MALT. Next.
Selanjutnya adalah respon imun spesifik. Hipotesis seleksi klon adalah suatu hipotesis yang menjelaskan bagaimana mekanisme respon imun spesifik yang meliputi 3 fase, yaitu pengenalan, aktivasi, dan efektor. Sedangkan TICCL model adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana sel limfosit T helper membantu sel limfosit B berpoliferase dan berdifferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Model T-cell (TICCL) adalah mekanisme sel T dalam membantu sel B membentuk antibodi. Antigen akan ditangkap oleh SLG, kemudian masuk ke dalam sel, dipecah menjadi peptida dan digendong oleh MHC2, kemudian dipresentasikan ke permukaan sel dan diikat oleh TCR dari limfosit T. Ikatan tersebut akan menyebabkan sel T teraktivasi, yaitu membentuk molekul permukaan baru, yaitu TICCL dan sekresi limfokin. TICCL akan berikatan dengan CD40 dari limfosit B, menyebabkan limfosit B teraktivasi, yaitu berpoliferasi dan di bawah pengaruh limfosit akan berdiferensiasi. Kemudian ada respon imun non-spesifik. Dalam respon memori terhadap pada sel limfosit B dan limfosit T, sel limfosit B memori memiliki penanda CD27 yang tidak dimiliki oleh sel limfosit B lainnya. Sel B memori ini banyak terdapat pada limfa dan kelenjar getah bening. Peranan sel B memori ini ada pada respon imun terhadap infeksi sekunder, di mana responnya lebih cepat dengan titer yang lebih tinggi. Daya ikat atau afinitas antibodi dari sel B memori terhadap antigen juga lebih tinggi dibandingkan dengan antibodi dari sel B naive atau sel B pada umumnya. Pada sel limfosit T, kelompok sel memori memiliki molekul permukaan CD44, CD45RU, dan CD45RA. Sel T memori ini juga memiliki kelebihan dibandingkan sel T naive, yaitu jumlahnya yang relatif persisten seumur hidup, sehingga respon terhadap infeksi sekunder dan seterusnya relatif lebih cepat dan berakibat patogen lebih cepat tereliminasi dari tubuh. Yang E terkait ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama. Salah satu kasus yang berkaitan dengan ada tidaknya perbaikan respon pada kontak berulang dengan antigen yang sama yaitu pada penyakit patofisiologi dermatitis atopik yang merupakan multifaktorial, di mana melibatkan gangguan sawar kulit, perubahan respon imun yang dimediasi sistem imun seluler maupun humoral, serta reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang menimbulkan peningkatan IgE. Sel T manusia dikategorikan menjadi 2 tipe, yaitu ada sel T helper 1 dan sel T helper 2, di mana sel T ini bergantung dari profil sitokin yang dihasilkannya. Paparan antigen yang berulang akan mengubah profil sitokin pada lesi kulit dari TH1 menjadi TH2. Hal ini dapat terjadi karena respon memori terdapat pada sel limfosit B dan sel T yang memiliki penanda CD27, di mana ketika mengalami kontak atau paparan yang berulang, akan tetap ada perbaikan respon dengan antigen yang sama, tetapi yang berubah hanya profil sitokin yang berada di antigen tersebut. Next. Selanjutnya, yaitu yang akan dibahas mengenai jaringan limfoid dicirikan oleh limfosit sebagai komponen seluler utama dan serabut retikuler sebagai komponen utama matriks. Adapun lingkup yang dipelajari yang pertama 2A1, tahap maturasi limfosit yang ada di dalamnya, 2A2 perannya dalam pengenalan antigen, sel atau non-sel, 2B sebutkan sel penghasil serabut retikuler dengan ciri-cirinya. Next.
yang akan dibahas yakni tahap maturasi limfosit yang ada di dalamnya. Maturasi sel limfosit B merupakan proses maturasi dari sel limfosit B terletak di susum tulang. Susum tulang banyak mengandung sel-sel punca dan berdiferensiasi menjadi sel-sel imun. Pada sumsum tulang, sel-sel punca akan banyak diproduksi, berdiferensiasi menjadi sel limfosit B yang matang atau matur. Terdapat tahapan yang dilalui untuk menghasilkan sel limfosit B yang matur. Pertama, tahap pro B, tahap pre B, tahap sel B matur, tahap sel B matur. Next. Sel-sel limfosit B mengalami maturasi di sumsum tulang, di mana proses maturasi pada daerah ini terdiri dari beberapa tahapan sehingga membentuk sel-sel limfosit B imatur. Setelah itu, sel-sel ini akan berpindah ke organ-organ limfatik sekunder dan bertemu dengan antigen. Sel-sel limfosit ini akan mengenal antigen tersebut dan teraktivasi sehingga membantu sel-sel plasma yang dapat mensekresikan antibodi. Next. Sel-sel limfosit T berasal dari sel-sel punca di sistem tulang. Sel punca berdiferensiasi menjadi sel limfosit dan mengalami maturasi. Sel limfosit T proses maturasi terjadi di sistem tulang dan timus. Di dalam sistem tulang, sel-sel prekursor limfosit terbentuk lalu berpindah ke organ timus untuk maturasi lebih lanjut. Tahapan maturasi sel limfosit T terdiri dari tahapan A tahap pro sel T, B tahap pre sel T, C tahap positif ganda, D tahap positif tunggal, E tahap sel T matur. Tahap pertama dari maturasi sel limfosit adalah proses berpindahnya sel punca ke jaringan limfoid primer menghasilkan dinamakan sel pro T. Lalu di bagian korteks, sel-sel pro T berubah menjadi sel-sel pre T dan terdapat penanda awal dari sel limfosit. Maturasi berlanjut dengan berubahnya sel-sel pre T menjadi sel positif ganda karena pada permukaan selnya terdapat penanda sel T dan juga CD4 dan CD8. Ini belum terjadi diferensiasi apakah berupa sel T limfosit CD4 atau CD8. Seleksi positif pada limfosit T ganda terjadi saat sel-sel berhadapan dengan sel epitel korteks timur yang mengekspresikan MHC kelas I dan II. Molekul MHC merupakan molekul penting yang berikatan dengan sel limfosit T melalui CD4 dan CD8. Next. Kondisi sel limfosit hanya akan mengekspresikan CD4 atau CD8 saja sebelum berikatan dengan antigen. Maka sel limfosit ini belum teraktivasi dan dinamakan dengan sel T naif. Barulah setelah berikatan dengan antigen di jaringan limfoid sekunder, sel-sel limfosit ini teraktivasi dan siap menghadapi patogen. Dapat disimpulkan bahwa maturasi sel limfosit T merupakan satu mekanisme yang berjenjang di susum tulang dan timus. Next. Selanjutnya adalah peran dalam pembentukan antigen. Organ limfoid primer tidak mempunyai kontak dengan antigen dan hanya berperan sebagai proliferase, diferensiasi, dan pematangan sel limfoid T dan B, sehingga tidak berperan dalam kontak antigen. Organ limfoid sekunder memiliki kontak dengan antigen untuk mengumpulkan antigen. Organ-organ ini membentuk serangkaian filter yang selalu memonitor isi cairan ekstraseluler terhadap darah, cairan jaringan, dan getah bening. Jaringan limfoid sekunder memiliki limfosit T dan B juga makrofag untuk menyaring dan kontak dengan antigen, dan dengan kontak dengan antigen tersebut memungkinkan sel limfoid menjadi sel khusus. Baik, selanjutnya adalah sel penghasil serabut, di mana serat retikuler memiliki besar yang sama dengan serat kolagen, yang terdiri dari protein kolagen yang tampak sangat halus dan dapat dilihat dengan pewarnaan khusus, seperti impregnasi perak dan PAS atau PAS. Pada impregnasi perak ini akan tampak seperti serat retikuler yang disebut serat argirofil karena dapat mereduksi garam perak, sehingga terbentuk endapan logam perak yang berwarna hitam. Nah, serat retikuler ini terdistribusi pada nodulus limfatis, ductus limfatikus, tulang, kelenjar endokrin, hati, dan ginjal. Next. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.